Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mas Sakti. Wah, ceria ini. Ya, alhamdulillah. Walaupun terang ini di luar juga, Ya, Sobat Kampus dan Mas Sakti mudah-mudahan sehat. Kalau saya lagi agak-agak bendeng Mas, tapi bindeng. ya fit sih, nggak Fit. demam, nggak apa, cuma agak-agak bendeng makanya Aman Pak berarti. aman. Insya Allah aman lah. Baik, Mas Sakti dan teman-teman Sobat Kampus sekalian yang kami cintai gitu, karena hari ini sebenarnya agenda kita melanjutkan diskusi tentang feeder kemarin ya Mas ya, Ya, tentang betul. Tentang feeder, feeder kemarin. mempersiapkan data-data yang akan diintegrasikan dengan PDDikti. Nah, mungkin sebelum nanti Mas Sakti menyampaikan tentang checkpoint 2, karena di sesi pertama kemarin sudah disampaikan istilahnya checkpoint 1 untuk persiapan kampus-kampus dalam melengkapi data-data Forlab, saya mungkin akan mencuplik juga sedikit di Permendikti Dikti nomor 61 Mas Sakti Ya, tahun 2016, yaitu tentang pangkalan data dan pendidikan tinggi. Di mana pada bagian kedua di pasal 10 tentang pengumpulan data dari perguruan tinggi, jelas sekali di sana disampaikan bahwa perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap semester, baik itu semester genap, ganjil maupun semester antara ada ya. ya betul. Ada semester pendek. antara pendek. Kemudian isinya apa? Isinya adalah tentang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebenarnya. Jadi kalau kita bicara di regulasinya sendiri itu sebenarnya ya tridharma. Kalau bicara pendidikan tinggi pasti ujungnya adalah kiblatnya adalah tridharma pendidikan tinggi. Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, walaupun nanti kalau kita bisa detailkan lagi, PDDikti ini kan datanya sumbernya nggak hanya dari yang feeder, ini ya kaitannya hanya di pembelajaran, tapi penelitian itu ada Simliptapmas, itu sumbernya ada di sana, termasuk pengabdian masyarakat juga sumbernya dari aplikasi tersebut. Nah, Ya, di pelaporan sendiri, di bagian pembelajaran itu apa sih yang ada di dalamnya? Yang salah duanya adalah yang tersebut di dalam Permenristek ini adalah rencana studi dan hasil studi. ya, Nah, betul. ini yang mungkin akan di checkpoint berikutnya ya, Mas ya. Ya, checkpoint 2. Ya, rencana studi dan hasil studi. Ini menarik sekali Mas Sakti. Makanya kenapa konten ini kita buat agar kawan-kawan kampus ini juga bisa sedikit banyak menjiwai bahwa aktivitas kawan-kawan di kampus dalam melengkapi data-data feeder ini tentu akan punya peran yang besar terhadap tujuan dari pangkalan data pendidikan tinggi itu sendiri gitu, khususnya di poin pembelajaran. Nah, mungkin Ya, itu ya. Mas Sakti yang pengantar yang bisa saya sampaikan sebenarnya lebih untuk apa ya, mendasari, melatar belakangi kenapa kampus juga harus apa ya, bersemangat, kemudian selalu apa ya, keep fighting gitu ya, Ya, karena betul, ya betul. memang feeder ini ya apa ya, mungkin ada sebagian yang merasa, "Wah ini udah dikerjakan, besok juga berubah lagi, semester besok berubah lagi." Ini aja Ya, yang feeder 4.0 mau dirilis kayaknya ya. ya Kayaknya mau tanggal rilis 4.0. ya tanggal 9 apa ya masih di Tanggal maintenance? down-nya itu sampai tanggal 7 sih Pak Nanang. Oh 7, oke. Heeh. Berarti Berarti Selasa rilis 4.0. 4.0 hari Selasa, minggu depan ini ya, Ya, tanggal betul. 7 ya. Ya mudah-mudahan mungkin nggak berharap itu nggak berubah gitu, tapi yang pasti kan dalam hidup ini kan pasti perubahan gitu. Ya, berkembang terus. Berkembang terus karena Nggak mungkin memang stuck di situ. persis, karena memang kebutuhannya adalah tadi melengkapi data tridharma, tidak apa namanya, tidak terbatas pada urusan mastering data, Pembelajaran, ya pembelajaran betul. saja, tapi untuk penelitian dan pengabdian. Bahkan nanti juga mungkin Mas Sakti akan singgung-singgung juga terkait dengan pembayaran di checkpoint 2. Oke, Ya, itu betul, pengantar betul. saya Mas Sakti, mudah-mudahan Oke, bisa memberikan ini. Monggo waktu dan media saya persilakan, mungkin nanti kalau saya interrupt
sedikit ya paling nanya-nanya saja. Ya, Tapi boleh, mengalir Pak. saja, sampaikan supaya teman-teman sobat kampus juga bisa mendapatkan pembelajaran dari Ya, ya. bagaimana melengkapi data-data feeder. Monggo. Oke. Oke, selamat pagi Sobat e-Kampus dan kawan-kawan kampus ya. Baik yang sudah berlangganan e-Kampus Cloud atau belum. Semoga harapannya sih e-Kampus Cloud ini tetap bisa jadi solusi di kampus ya. Jadi bisa memberikan kemudahan dalam pelaporan ataupun dalam kegiatan akademik sehari-harinya di kampus. Ya. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas terkait checkpoint 2, di mana kemarin yang sesi sebelumnya kita sudah bahas ya checkpoint 1 itu sampai data KRS, di mana checkpoint 1 itu memang sampai dengan data KRS pelaporannya. Oke, di checkpoint 2 ini biasanya nanti dilaporkan itu setelah periode UAS ya, jadi setelah periode ujian akhir semester, itu pastinya akan dilakukan penginputan penilaian akhir untuk menentukan penilaian akhir semester. Nah, ini nantinya akan dilaporkan di checkpoint 2, dimulai dari nilai. Nah, di checkpoint 1 itu sudah ada data KRS, jadi 2 bulan setelah perkuliahan itu data KRS sudah masuk, otomatis nanti di periode setelah UAS, itu harus dilaporkan checkpoint 2, yaitu adalah nilai akhir semester. Di mana di PD Dikti ini penilaiannya sistemnya itu per kelas. Jadi operator PD Dikti kampus itu melakukan penilaian berdasarkan per kelas. Jadi operator kampus membuka data-data per kelas kemudian menginputkan satu persatu nilainya. Jadi nilainya dalam bentuk skor dan nilai hurufnya. Oke, terkait dengan penilaian ini, dari sisi e-Kampus Cloud, dari sisi solusi kita, itu di Siakat e-Kampus Cloud itu sudah bisa dilakukan penginputan nilai dari dosen masing-masing. Jadi dari portal dosen masing-masing itu sudah bisa melakukan penginputan nilai. Otomatis penginputan nilai ini sudah cukup terbantu dari sisi dosen ya, dari sisi bagian akademik. Jadi biasanya di pelaporan PD Dikti nantinya yang nilai itu diinputkan oleh operator PD Dikti sendiri, ini pastinya sudah cukup sangat terbantu ya, diinputkan oleh dosen masing-masing. Dan dari banyak kelas yang ditawarkan, mata kuliah yang ditawarkan, itu juga sudah diinputkan dosen masing-masing. Jadi dari si dosen tidak seakan-akan satu dosen menginputkan seluruh kelas, tapi hanya menginputkan kelas yang diampunya. Nah, dari sisi portal dosen sendiri, kita juga sediakan fasilitas ya, penginputan secara massal ataupun massal itu dalam artian dosen itu bisa menggunakan fitur import Excel juga. Jadi kita tidak terpaku input seperti PD Dikti di aplikasi 111, namun di aplikasi kita di portal dosen itu sudah bisa menggunakan Excel. Jadi nanti metodenya adalah data satu kelas yang dosen diampu itu bisa di-download oleh si dosen. Jadi dosen nanti mendapatkan file Excel di mana di dalam file Excel itu sudah terisi data-data mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Otomatis sebenarnya dosen bisa melakukan ini ya penginputan secara mencicil ya. Jadi misal di periode setelah KRS itu ada UTS ya. UTS itu sebenarnya sudah bisa dicicil diisikan di Excel-nya itu. Baru kemudian nanti setelah ujian akhir semester dosen tinggal melengkapi nilai UAS-nya atau nanti ada nilai tugas atau nilai kuis itu bisa dilengkapi di Excel. Baru kemudian nanti dilakukan sekali proses untuk upload-nya ke sistem, ke e-Kampus ya, e-Kampus Cloud. Jadi setelah upload ke Excel-nya itu nilai sudah masuk semua. Dari bagian akademik itu bisa memonitoring setiap kelas itu mana-mana saja mahasiswa yang belum dinilai. Nah itu bisa dimonitoring juga. Jadi dari sisi dosen itu ada yang memonitoring juga. Itu dari bagian akademik. Entah itu nanti yang ditunjuk itu dari bagian prodinya kah atau bagian akademik. Itu nanti kewenangan kampus ya yang memonitoring siapa. Namun di bagian akademik aplikasi Siakat kita itu ada fungsi monitoring juga. Jadi misal
dari sisi operator akademik itu akan memberikan pembatasan periode penginputan nilai dosen. Misal penginputan nilai dosen itu dilakukan rentang 1 minggu, tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, dosen ini harus wajib menginputkan dalam rentang tanggal 1 sampai tanggal 7 itu. Nah, ini menuntut ketertiban dosen juga ya. Nah, fungsi ketertiban waktu ini apa sih sebenarnya? Supaya tidak molor. Kalau molor nanti pelaporan otomatis molor juga. Itu kan jadi susah juga. Intinya fokusnya itu dari dosen dulu dalam penginputan nilai. Ketika dosen molor terus, maka pelaporan akan terus molor. Maka dari itu, dari sisi kampus itu melakukan pembatasan. Nah, dengan pembatasan itu nanti mungkin dari akademik nanti bisa monitoring siapa-siapa dosen yang sering molor. Misal mengajukan perpanjangan penginputan nilai. Nah, itu bisa direcord dosen-dosennya itu siapa sih yang sering. Nah, dengan adanya data seperti itu kan nanti bisa diberikan istilahnya saran-saran dosen. Kenapa sih Pak kok sering molor? Ini kan akan menghambat pelaporan. Jadi fungsi monitoring itu bisa monitoring dosennya, kemudian monitoring dari sisi akademik juga. Itu yang terkait penginputan nilai. Nah, kemudian setelah dosen itu input nilai, entah itu dari aplikasi langsung juga bisa. Jadi kita ada Excel tadi ya, Excel dan input langsung di aplikasi bisa. Nanti tergantung sisi dosen ini sukanya yang mana, apakah yang Excel ataukah langsung input di aplikasi. Ini nanti diserahkan sebenarnya ke dosen. Itu yang dari sisi dosen. Kemudian dari sisi akademik itu untuk sifatnya ada juga. Jadi ada juga untuk menginputkan nilai. Ini sifatnya untuk backup dosen sih. Jadi tetap kita sediakan fitur di akademik. Misal nanti dosen itu minta di backup, itu bisa juga dari akademik. Jadi tidak perlu bagian akademik buka portal dosen, itu nggak perlu. Jadi dari sisi akademik ini sudah kita sediakan fitur input nilai langsung di aplikasi akademiknya. Jadi tidak ya ini untuk jaga-jaga sebenarnya sih, untuk backup dosen sih. Semuanya nanti kembali ke kampus. Apakah nanti banyak sering dosen yang minta di backup, itu kan harus jadikan ini juga ya, apa namanya? Ya betul. Evaluasi akhir kan. Kenapa sih banyak dosen sudah disediakan siakat, sudah disediakan portal masing-masing, tinggal input saja masih banyak yang minta di backup. Nah, itu kan perlu jadi evaluasi akhir juga, strateginya seperti apa. Jadi dari sisi siakat, dari sisi e-kampus Cloud ini sudah disediakan, mau di backup atau di portal dosen itu nanti kebijakan kampus masing-masing. Seperti itu untuk penginputan nilai ya. Kemudian dari sisi keuntungan ya, keuntungan atau kemudahan sih, kemudahan dari sisi operator PD Dikti sendiri. Nah, dari sini ini sudah banyak terpotong ya waktunya ya, makanya bisa lebih cepat. Jadi biasanya yang seluruh satu kampus dengan banyak mata kuliah yang ditawarkan itu diinputkan sendiri oleh operator akademik, operator PD Dikti. Nah, ini dengan adanya pembagian tugas ya, diinputkan oleh dosen masing-masing, ini akan lebih cepat lagi. Jadi misal biasanya yang periode penginputan nilai itu sampai 1 bulan, diinputkan sendiri oleh si operator PD Dikti. Nah, itu nanti kan tinggal dibuka saja untuk dosen, dosen menginputkan, misal dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu ini pasti sudah, karena dibatasi, si dosen itu pasti dalam rentang 1 minggu itu sudah menginputkan nilainya sudah selesai. Dalam 1 minggu selesai. Berbeda dengan waktu manual ya. Waktu manual itu si dosen tidak dibatasi waktunya. Misal mengumpulkannya molor dalam 1 minggu. Misal dalam 1 minggu aja, kita tepat waktu aja. Manual ya. Ini untuk manual. Dalam rentang 1 minggu itu, dosen tepat waktu mengumpulkan nilai. Otomatis nilai itu masih disetorkan ke operator PD Dikti dan masih dalam proses penginputan manual lagi. Jadi dari hari ke-8 sampai seterusnya ini masih diperlukan waktu untuk penginputan nilai. Berbeda dengan ketika sudah menggunakan siakat, ketika 1 minggu selesai,
hari pertama sampai ke-7 selesai penginputan nilai, itu operator bisa langsung tarik. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu penginputan lagi Ya. seperti itu, Pak Nanang. Nah, ini salah satu sisi positifnya ya. Padahal untuk pelaporan ini kan wajib ya, wajib dan ada periode penutupannya juga pastinya, ada pembatasan juga. Jadi ini dari sini sudah cukup menyingkat waktu sih, menyingkat waktu penginputan nilai. Padahal kan kalau manual ya susah juga sih. Nilai satu kampus, bayangkan kalau berapa 200 mahasiswa aja. 200 mahasiswa kali satu mahasiswa berapa mata kuliah, kali satu mata kuliah berapa kelas. Nah, itu kan sudah beribu-ribu data nilai diinputkan. Nah, itu kan dengan dibagi-bagi ke dosen itu kan nanti saya jamin lebih valid sih karena yang menginputkan nilai itu dosen Langsung sendiri. dosen Jadi ya, yang dosen itu yang mengetahui tanggung jawab. pasti Pasti penanggung juga. jawab nilai-nilai yang diinputkan. Berbeda dengan operator PDDikti. Ketika operator PDDikti yang menginputkan ada kesalahan, ini kan dari sisi dosen sudah benar tapi operatornya menginputkan salah manual ya. Nah, ini kan sudah beda lagi. Kalau dari sisi dosen jadi satu pintu semua dari dosen masuk langsung tarik. Jadi operator itu hanya sistemnya tarik nilai saja. Jadi tidak mengubah-ubah nilainya. Seperti itu, Pak Nanang. Ya. Untuk dari sisi positif tadi ya antara pembeda antara kita manual dengan kita sudah menggunakan Ya. e-kampus cloud seperti itu. Itu dari sisi Nyicil nilai. istilahnya ya. Ya, Istilahnya, betul. istilahnya nyicil beban di belakang lah. Mau yang input operator PDDikti maupun yang input orang akademik itu istilahnya kan nilai itu sebenarnya kan bisa mulai dari sejak itu Awal. awal ya dikeluarkan, Ya, maksudnya dari ada ujian, ada UTS itu apa, itu kan sudah sudah bisa masuk. dicicil dengan direkap di Excel itu. Tinggal disimpan saja Excelnya. Sediakan satu folder khusus di laptop dosen. Itu nanti kan di-in-one dicicil, nanti pas akhir semester kan tinggal melengkapi juga. Nah, di tambahan juga untuk sisi positifnya. Jadi di e-kampus cloud ini ya itu sudah ada prosentase penilaiannya. Jadi misal bobot persensi itu bobotnya berapa persen, kemudian tugas itu berapa persen, kemudian UTS berapa persen, UAS berapa persen, ini sudah ada pembobotannya berapa persennya. Jadi nanti ketika sudah diinputkan nilai skornya, itu nanti sudah otomatis mengalihkan prosentasenya. Jadi nilai-nilai yang diinputkan di e-kampus cloud itu nanti sudah langsung mendapatkan nilai akhirnya. Misal rentang skor 80 itu A atau B atau C itu nanti sudah otomatis. Berbeda kalau manual itu kan masih dirumus lagi. Ya. Ada manual rumus, nanti ini rentang ini masuknya kemana. Nah itu kan menambah beban juga sih sebenarnya. Tapi itu by the way itu sesuai dengan per mata kuliah yang diampusi dosen atau form apa namanya istilahnya formulanya itu generik satu kampus. Formulanya sebenarnya kan biasanya tiap kampus itu sudah punya patokan ya. Misal persensi berapa persen, terus tugas berapa persen. Namun demikian, itu dosen biasanya punya sistem penilaian prosentasenya sendiri. Misal per kelas sih Pak Nanang. Jadi per mata kuliah kan bisa dibagi beberapa kelas. Nah itu dari sisi sampai kelas titik kelas sih itu berapa persennya itu sampai situ. Jadi dosen ketika dia memang tidak menggunakan prosentase penilaian persensi, ya sudah nanti prosentase persennya dinolkan saja. Ya mungkin hanya menggunakan UAS saja sebagai patokan. Nah, ya berarti UAS-nya aja yang digunakan. Nah, artinya itu itu kan lebih detail ya Mas ya. ya Maksudnya sampai hanya titik per kelas kelas. sih. Jadi mata kuliah masih dibagi kelas. Nah, per kelas itu bisa dibedakan. Tapi biasanya kalau mata kuliahnya sama juga sih per kelasnya. Nggak mungkin beda juga. Seperti itu. Nah, sudah sampai titik situ sih kita supportnya dari e-kampus cloud untuk penilaian. Nah, kemudian setelah di checkpoint 2 setelah nilai diinputkan atau ditarik dari Siakat ya. Nah, itu kan nanti tahap selanjutnya itu adalah pelaporan aktivitas kuliah mahasiswa. Di mana aktivitas kuliah mahasiswa ini berisi data-data terkait total SKS semester, kemudian total SKS kumulatif ya. Jadi dari awal semester sampai akhir semester itu berapa yang sudah diambil,
kemudian IP semester, kemudian ada IPK, IP kumulatif, itu nanti terkait pelaporan aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, di salah satu yang penting juga ini sudah diwajibkan juga itu nanti terkait biaya per semesternya. Jadi nanti di aktivitas kuliah mahasiswa ada IP semester, IPK, SKS semester, sama SKS kumulatif dan biaya semester. Nah, ini salah satu kebutuhan juga ya. Kita sudah di eKampus Cloud itu kita sudah linkkan ke aplikasi pembayaran juga. Jadi di AKM itu sebenarnya ya sifatnya juga satuan juga nih. Jadi setiap mahasiswa itu harus diinputkan biaya semesternya. Jadi bayangkan saja per angkatan misal satu angkatan 2000 setiap semester itu kan ada AKM-nya per angkatan ya, Pak. Jadi 2019, 2018, 2017 itu harus dilaporkan semuanya. Jadi harus dilaporkan semuanya. Kemudian per semester laporkan semua per mahasiswa, bayangkan nanti diinputkan biaya per semesternya. Biaya per semesternya itu setiap mahasiswa A itu berapa juta, mahasiswa B berapa juta. Nah, padahal itu kan ada kampus yang beda-beda ya per mahasiswa, entah itu ada yang dapat potongan 50%, ada potongan 30%. Nah, itu bayangkan kesusahannya operator PDDT ya menginputkan per mahasiswa dan nominalnya beda-beda. Nah, kita solusikan ini jadi di pembayaran itu sudah dibuatkan tagihan per mahasiswa. Jadi pertagihan per mahasiswa, kemudian di tagihan itu kan untuk yang potongan sudah di-set juga tagihannya yang sudah include potongan, kemudian ada entah apa itu gratis juga, itu juga bisa. Jadi nanti dari operator PDDikti itu ketika tarik aktivitas kuliah mahasiswa, nah itu akan sudah otomatis terisi biaya semesternya. Nah, itu angkatan yang masih aktif, misal 300 atau 500 mahasiswa itu dalam satu kali tarik, itu sudah masuk semua biaya semesternya. Kalau ngintip-ngintip billing satu persatu. Nah, betul. Kalau manual pastinya sudah harus komunikasi dengan pembayaran, bagian pembayaran. Ini berapa, minta listnya, daftarnya mahasiswa A berapa juta, mahasiswa B berapa juta. Nah, ketika sudah dengan eKampus Cloud, ya tarik tagihan ya sesuai tagihan yang dibuatkan dari pembayaran. Dan kita di e-feeder kita yang jadi nanti perantara ya untuk tarik data, itu bisa menentukan sampai titik ke jenis biayanya. Misal kampus hanya ingin melaporkan misal uang SPP saja. Nah, itu bisa nanti di set yang ditarik itu hanya tagihan SPP-nya saja. Seperti itu. Itu sudah bisa Pak Nanang. Kemarin ini salah satu pengembangan juga ya, karena memang tidak semua kampus, misal gini, dalam satu jenis pembayaran itu kan ada yang dibuatkan tagihan secara gelondongan, entah itu misal tagihan registrasi. Nah, di tagihan registrasi itu di dalamnya itu ada jenis biaya apa saja. Nah, di situ nantinya yang akan didetailkan ya. Ada SPP kah, ada uang praktikum. Nah, dari situ nanti bisa dipecah lagi. Maksudnya bisa dipecah, di e-feeder bisa memilih ini yang mau dilaporkan itu yang mana, SPP-nya saja kah? Itu tinggal bisa memilih, bisa sampai titik gitu sih. Nah, bayangkan saja, saya juga membayangkan jadi operator ya, ketika jadi operator, iya, ternyata berat jadi operator PDDikti itu. Belum nanti waktunya mepet-mepet, kemudian masih melaporkan data ribuan. Nah, itu kan berat juga sebenarnya sih jadi operator. Jadi memang pengalaman kampus-kampus yang sekarang sudah terkoneksi dengan eKampus Cloud kita, nah itu juga mengapresiasi dari e-feeder ini benar-benar sangat membantu sih. Jadi benar-benar sangat membantu karena ya itu tadi
dia biasanya yang kerja sendirian, merasa kerja sendiri, minta data kalau dikasih langsung, kalau enggak, nah itu kan menjadi beban juga sih sebenarnya. Ya Kak, udah dapat data masih inputkan satu-satu, nah itu kan kasihan juga. Nah seperti itu sih, ya banyak apresiasi dari kalian kita sih untuk terkait e-feeder ini sangat membantu sih. Seperti itu Pak Nanang. Nah itu terkait biaya semester di aktivitas kuliah mahasiswa ya. Ya. Nah kemudian terkait untuk S dan IPK, SKS semester, SKS kumulatif, nah itu juga sudah langsung otomatis ketarik Pak. Selama di e-kampus itu data nilai mahasiswa itu sudah terinputkan semua. Jadi ketika satu mahasiswa mengambil 8 mata kuliah, itu nanti ketika sudah diinputkan nilainya semua, itu nanti akan otomatis ketarik juga. Jadi memang kita ada validasi juga. Jadi ya di build transkripnya itu. Jadi ketika periode penginputan nilai sudah ditutup, itu kan tadi ada monitoring nilai-nilai yang belum diinput. Nah, itu nanti kan bisa digunakan oleh bagian akademik untuk follow up ke dosen. Ya. Jadi follow up ke dosen ini segera dilengkapi. Nah, setelah nanti sudah fix nilai terinputkan semua, di monitoring itu sudah terinputkan semua, itu nanti dari sisi akademik bisa melakukan proses rekap massal. Jadi langsung saja klik rekap. Fungsinya apa sih? Fungsi rekap nilai di akademik e-kampus Cloud itu untuk melakukan perhitungan IPS dan IPK, termasuk SKS juga sih, SKS semester dan SKS kumulatif. Jadi ketika proses rekap massal itu nanti akan dilakukan perhitungan secara terupdate, paling terakhir. Jadi nanti IPS yang didapatkan terakhir itu berapa nilainya, itu yang nanti akan terlaporkan ke PD Dikti. Nah, nantinya ketika misal ada satu mahasiswa saja yang belum ada nilainya, itu nanti saat penarikan menggunakan e-feeder kita, itu nanti akan ada notifikasi gagal. Dan notifikasinya itu apa? Notifikasinya ada jumlah SKS-nya tidak sesuai, otomatis itu kan terkait dengan perhitungan IP semester ya. Berarti ada satu mata kuliah yang belum diinputkan. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk cross check. Oh, ternyata masih ada yang belum terinput. Nah, itu nanti dari sisi akademik siakatnya ada proses monitoringnya juga. Nanti ketika di siakat kelewatan atau kelewatan ya, tidak termonitoring, itu nanti di e-feedernya ada proses pengecekan lagi. Jadi ada 2 tahap pengecekan. Jadi ketika sudah valid semua, sudah lengkap datanya, nilai sudah diinputkan semua, tidak akan jadi masalah. Nilai pasti ketarik semua, kemudian aktivitas kuliah mahasiswa ketarik juga. Seperti itu Pak Nana. Yeah, Mas Sakti, tadi kan ada pengecekan ya, maksudnya e-feeder ketika menarik data dari si akadnya, ibaratnya kalau di modul kita kan e-akademik ya, karena transaksi pembelajaran ada di sana itu apa saja Mas? Setauku memang ada di aturan SN Dikti itu bahwa perkuliahan maksimal SKS yang bisa diambil mahasiswa itu 24 SKS misalnya. Ya, betul. Kalau ada yang ngambil lebih dari 24 pasti dapat notifikasi, ada trapping di situ. Itu ya, yang betul. Aku ingat hanya SKS, ada yang lainnya enggak gitu. Ada yang lainnya enggak trapping? Kalau dari sisi aktivitas kuliah mahasiswa sih kita kalau sepengetahuan saya hanya SKS sih Pak. Jadi kalau melebihi 24 SKS itu nanti ada notifikasinya sih. Dan notifikasi itu nanti ya harus dilakukan pengecekan sih. Maksimal kan hanya 24. Itu biasanya nanti kalau ada yang kelolosan juga, itu nanti saat sync ke forlap itu ada kegagalan juga Pak Nanang. Ya. Jadi dari sisi sync pada waktu synchronize ke forlap itu nanti ada tanda serunya itu dan harus dicek. Oh ternyata mahasiswa ini tuh melebihi 24 SKS itu. Terus gimana Mas? Tipsnya terus diapain itu kalau yang misal saya ngambil 28 gitu. Yang 4 terus di drop atau digeser ke tahun semester berikutnya atau gimana itu? Nah, kalau pengalaman ya Pak ya, karena memang aturan di forlap itu hanya 24, kalau yang 28 biasanya ada yang di drop, kemudian nanti dialihkan ke semester berikutnya. Seperti itu biasanya sih. Karena ya memang gimana lagi kan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kan, karena memang aturan 24 ya memang ini harus menuntut kampus
tertib juga sih. 24 ya 24, nggak boleh ada yang melampaui 24. Nah, ketika misal ada yang kelebihan, biasanya sih di drop kemudian dicantumkan ke KRS semester berikutnya. Itu bisa Seperti itu Pak dikelola Nanan. di e-kampus, di e-akademik kita bisa dimigrasi kayak gitu. Kalau migrasinya sih sebenarnya ini sih tetap dihapus sih Pak, sistemnya tetap dihapus. Karena kan KRS itu melekat ke data semester ya. Kurikulum. Melekat ke data semester dan melekat ke data kelas. Otomatis ketika akan dimigrasikan ke semester berikutnya, otomatis harus ada proses penambahan kelas di semester berikutnya dan harus ada proses penambahan KRS di semester berikutnya juga. Kelas, Jadi nanti tidak juga mata kuliah, kelas, ada masukin KRS. semua. KRS, Karena kan sampai nilai. kelas itu kan dilaporkan juga ya Pak ya. Kelas Ya, itu ya. kan harus dilaporkan ketika dimasukkan ke semester berikutnya. Maka kelas itu harus ada juga di pelaporan PDDikti, otomatis di Siakat harus ada juga kelasnya. Oke, pertanyaanku Mas. Itu Ya. kan antisipasi di belakang. Maksudnya e-kampus atau e-akademiknya kita itu punya trapping nggak? Artinya punya semacam apa ya? Ya trapping itu cegatan lah ya, dicegati ketika seorang mahasiswa ngambil lebih dari 24 itu Ya. ada notifnya, "Woi, kamu kebanyakan," misal. Ya, Ini kan oke. tujuannya antisipasi Betul. di belakang Di nanti kan. depan, heeh. Heeh. Ada nggak? Jadi kita kembali ke belakang ya Pak ya. Jadi Ya, untuk pembatasan SKS itu sudah ada di kita. Jadi oke. di portal mahasiswa itu sudah bisa dilakukan pembatasan SKS. Misal kan ada kampus juga ya, ada kampus juga misal berdasarkan IP semester sebelumnya. Jadi misal IP semester sebelumnya 2 misal ya, dia hanya maksimal 18 SKS. Nah, itu bisa. Jadi nanti ketika si mahasiswa itu mengambil KRS lebih dari 18, nggak bisa, mental dia, nggak bisa ke-save. Seperti itu. Dari situ sudah terbatasi sebenarnya. Tapi kemudian kendala berikutnya sebenarnya bukan kendala sih ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi portal mahasiswa itu sudah ada pembatasan. Otomatis itu sebenarnya kalau KRS dilakukan di portal mahasiswa itu sudah nggak mungkin lolos sih. Kalau aturan Oke. itu sudah diterapkan itu nggak mungkin lolos lebih dari SKS yang dibatasi. Cuma kan di akademik itu kan memang ini ya, memang kita buat juga bisa input KRS. Nah, sifatnya di akademik kan super user ya, dia membackup mahasiswa. Jadi memang di akademik ini tidak ada pembatasan. Jadi misal dia si operator akademik menginputkan lebih dari 24 batasnya itu nggak bisa juga. Bisa karena super user dia bisa. Namun demikian setelah proses penginputan itu ada data-data yang bisa difilterkan, di-sort. Misal ingin mengecek yang lebih dari 24 SKS itu nanti bisa difilter di aplikasi kita. Wah, ini ternyata kebanyakan atau salah input, itu bisa dicek lagi seperti itu, Pak. Jadi pertama itu bisa di-sort ya, data diurutkan berdasarkan SKS paling banyak atau paling sedikit itu bisa. Jadi SKS yang sudah diambil tuh diurutkan dari urutan pertama paling banyak, ini nanti kelihatan maksimal berapa. Itu sudah bisa menjadikan filter ya untuk pengecekan. Kemudian yang kedua itu bisa ada hasil cetakannya. Hasil cetakan itu nanti ada rekapitulasi berapa SKS total yang sudah diambil si mahasiswa. Nah, ini nanti bisa dari situ sih Pak. Ya. Tapi kalau kita bicara dari portal mahasiswa, ketika KRS sudah di-set dilakukan oleh si mahasiswa, ya nggak mungkin lolos, itu pembatasan sudah bisa diterapkan. Ya, sebenarnya kalau memang benar kalau diambil dari sisi portal, sistem bisa melakukan proses otomasi gitu. Artinya ketika prestasi si mahasiswa itu memang tidak memenuhi syarat, kayak tadi IPK terakhir itu 2,7 misal, berarti Anda maksimal 20 SKS. Betul. Karena dengan IPK segitu berarti ya apa namanya kemampuan akademik Anda itu tidak iso digenjot semaksimal mungkin gitu. Dan Ya. itu juga sudah indikasi ada keterlambatan lulus, bisa jadi karena dia harus ngulang, bisa jadi karena ngambil Ya. mata kuliah di belakang gitu. Betul. Nah, itu memang secara apa ya, sistem itu bisa kalau kita bicara di portal akademik. Tapi kalau di back end tadi yang Mas Sakti sampaikan, ya memang itu super user, artinya Ya.
segala konsekuensi ya akan menjadi tanggung jawab kampus. Tapi kalau Betul. di tempat kampus sendiri itu dilakukan, nanti konsekuensi di belakang apa bagi kampus? Misal apakah kampus akan jadi diribetkan, disibukkan dengan melakukan migrasi sisa apa namanya? Kayak tadi ya, karena Iya ya. kelebihan Kelebihan. IPA terus dipindahkan dibikin kelas lagi, dibikin mata kuliah dan langsung dia dimasukkan di kelas itu, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh kampus? Ya, seperti itu. Jadi dari sisi kalau sampai saat ini untuk kendala cuma merevisi data sih Pak. Jadi misal kayak tadi kelebihan SKS ya, itu kendalanya ya harus ini cek data ulang, kemudian merevisi, kemudian mendatakan lagi di semester berikutnya. Karena memang ketika lebih dari 24 SKS itu biasanya sudah terstop di forlap sih, otomatis harus diperbaiki. Jadi sedini mungkin memang setelah periode KRS itu bagian akademik juga harus minimal mengecek apakah ada yang melebihi SKS. Apalagi kalau kampus memang mengambil keputusan bahwa SKS itu diinputkan secara massal dari sisi back office, dari sisi akademik, tidak melalui portal mahasiswa. Nah itu memang harus ada ekstra neliti ya datanya. Namun kalau sudah diberikan akses ke mahasiswa untuk input KRS-nya, nah di situ ya sudah tinggal terapkan saja aturan jatah SKS-nya maksimal berapa. Kalau yang paketan ya berarti disetting maksimal paketanan itu atau maksimal angkatan 2017 hanya maksimal 22 SKS. Kan ada di kurikulum tuh biasanya ada seperti itu. Angkatan 2018 maksimal 24 SKS. Nah, itu tinggal disetting aja jatah SKS-nya per angkatan itu bisa Pak Nanang. Oke. Ya, Ya. lanjut ada lagi? Nah, itu kan dari AKM ya. Nah, sebenarnya checkpoint 2 itu dari AKM itu sudah masuk, sudah bisa menentukan apa prosentase pelaporan ya. Jadi kalau saya amati selama ini memegang PD Dikti atau dari kampus-kampus, prosentase pelaporan yang biasanya tampil di Forlap itu membaca dari aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, aktivitas kuliah mahasiswa, ketika aktivitas kuliah mahasiswa itu sudah didatakan, kan ini yang bersifat wajib ya, bersifat wajib itu AKM, jadi memang ya sampai AKM itu sudah mendeteksi berapa prosentase pelaporan. Dan misal 100% itu berarti ya sudah seluruh mahasiswa itu aktivitas kuliah mahasiswanya sudah terlaporkan. Nah, nanti ketika ada yang terlewat, misal ya ada yang terlewat, itu nanti di Forlap juga bisa dicek. Biasanya prosentase baru 95%. Oh, ini berarti ada mahasiswa yang belum terlapor. Nah, itu ada menunya sendiri di Forlap, ada rekap mahasiswa belum terlapor, itu nanti ada prodi apa, mahasiswa apa, itu nanti dicek lagi. Itu Pak Nanang, dari sisi AKM. Nah, kemudian untuk data-data yang perlu dilaporkan selanjutnya, itu contohnya nanti ada data tugas akhir. Data-data tugas akhir ini walaupun di Forlap sih sebenarnya tidak bersifat wajib ya kalau saya baca dari PD Dikti itu, karena kan waktu pelaporan itu mengambil AKM, prosentase pelaporannya. Namun biasanya kampus-kampus yang memang sudah terbiasa melaporkan tugas akhir, itu sudah dilaporkan juga. Itu nanti kan berhubungan dengan dosen pembimbing juga, dosen penguji. Nah itu nanti terlaporkan judul TA itu terlaporkan ke PD Dikti ya. Jadi di kita juga sudah sediakan di Seakat Kampus Cloud ini sudah menyediakan pendataan tugas akhir. Jadi ya memang ya kalau dilihat-lihat ya setiap kampus itu kan pasti ada tugas akhir atau yang D3 itu KTI. Nah, harusnya sih ya didatakan sih karena memang dilakukan setiap mau yudisium ya. Nah, itu kan pasti ada data TA, pasti ada setiap kampus pasti ada data TA, ada dosen pembimbing atau dosen penguji, itu kan dilaporkan. Nah, ini itu di Siakat Kampus Cloud kita sudah tersedia juga. Kemudian pelaporan selanjutnya itu di yang kemarin ya kita flashback ke belakang sebentar yang di pembimbing KRS ya Pak, bimbingan akademik ya, dosen pembimbing akademik. Nah, itu juga sudah bisa terlapor. Jadi, histori apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh si mahasiswa, bimbingan dengan dosen PA-nya, ini sudah bisa terlaporkan juga ke PD Dikti. Jadi ketika dosen rajin mencatatkan
bimbingan akademik, prosesnya apa, pesannya apa, yaitu nanti akan bisa ditarik ke PDDikti. Sebenarnya dari sisi operator PDDikti juga tidak, ketika sudah menggunakan e-Kampus Cloud tidak terlalu susah juga sih, karena memang tugasnya ya memang bimbingan akademik ya di dosen PA, pembimbing akademik. Jadi ya memang harus dicatatkan sih supaya nanti ketika ada di tahun-tahun berikutnya ingin melihat histori bimbingan di tahun sebelumnya itu bisa terrecord juga. Jadi tidak ada salahnya sih mendatakan data TA bimbingan akademik itu ya pastinya ke depannya data itu pasti dibutuhkan sih. Pada suatu saat itu pasti dibutuhkan. Jadi PA ya. tidak TA bimbingan akademik seperti itu. Itu masih ini mungkin ya, masih apa namanya? Sunah muakkad gitu ya. Iya. Jadi Iya sih, Pak. Jadi mungkin kalau ya sunah tok ora dilakoni kok karo kampus. Di sekarang aja masih banyak ya yang misal TA kemudian bimbingan akademik itu masih belum diproses juga pelaporannya. Tapi ya kita tidak henti-henti mengingatkan juga sih. Ya namanya juga ini sih Pak. Biasanya kalau wajib baru. Kalau Baru ya, dapat diwajibkan baru atensi. gencar gitu. Tapi kalau ya sunah itu kan masih ya seperti Tergantung itu. ini pas lagi beriman apa enggak ya. Jadi kalau Nah, imannya lagi tinggi ya. ya itu nanti kaitannya mungkin ya ke depannya sih suatu saat dibutuhkan kayak kemarin kan nomor telepon, nomor HP itu kan ya sebenarnya nggak wajib juga di PDDikti tapi pada saatnya, nah saat seperti ini itu dibutuhkan dan memang saat dibutuhkan nah baru gencar-gencarnya melengkapi data. Ya, Nah bayangkan aja kalau per mahasiswa diedit satu-satu ya kalau mahasiswa cuma 100, kalau 1000 gitu kan edit satu-satu jadinya. Padahal kalau menggunakan e-Kampus Cloud, ya yang edit mahasiswa sendiri melengkapi data. Silahkan tinggal buat pengumuman kampus, silahkan melengkapi biodata di e-Kampus, khususnya nomor HP dan nomor telepon untuk pendataan bantuan kuota. Nah semangat ada kata bantuan kuota, semua pada melengkapi. Per mahasiswa nanti tinggal ditentukan saja di cut off tanggal berapa, kita updatekan langsung. Ya bayangkan aja Pak, kalau 1000 mahasiswa kan kalau operator meetingnya satu kan ya gempor juga kalau gitu edit satu-satu. Dan salah satu ya digit nggak masuk pulsanya. Gitu. iya. Nah pastinya kan itu juga ya terkait kevalidan data juga kan lebih valid si mahasiswanya juga yang menginputkan daripada padahal kalau di Excel itu biasanya kalau yang tidak terlalu paham ngisikan 0857 itu nanti kedeteksinya di enter cuma 8570-nya depan hilang. Harus tambahkan petik atau tag format kolomnya harus diubah. Itu kan susah juga kalau collect data seperti itu. NIK aja kadang seperti itu, Pak. Jadi penginputan NIK biasanya kan banyak kampus juga yang collect data NIK itu menggunakan Google Sheet itu ya, yang Excel modelnya Excel. Nah itu kan misal 3471130001 itu ketika di enter tuh berubah 0 semua, otomatis itu udah nggak valid data NIK. Kok bisa jadi 0 semua? Nah itu terkait format Excel sih Pak sebenarnya. Format Excelnya itu harus ditambahkan petik depan, kemudian dibuat teks itu seperti itu. Kalau general tuh biasanya, coba deh nanti Pak Nanang, jadi bahas Excel nih. Apa intermezzo. Ya, itu kan jadi ini kaitannya sebenarnya dengan keuntungan atau sisi positif siakat ya. Jadi kalau manual itu kan masih ya seperti itulah, ada ketidakvalidan data itu masih banyak ditemukan. Tapi kalau dengan siakat langsung, ketika dia inputkan data sesuai dengan data yang diinput, ya sudah pasti tersimpan seperti itu. Jadi tidak ada hilang 01 atau terkonversi seperti apa, seperti itu. Nah, jadi harapannya ya memang siakat itu pasti dibutuhkan di kampus sih, Pak. Ya, pasti itu. Ya, lambat laun mungkin orang memang harus bangsa kita kan biasa di-trigger dengan 2K itu tadi, kalau enggak dengan ketaatan gitu, mereka diminta untuk taat terhadap sebuah regulasi, ya diatur dengan ketakutan gitu. Kalau dia tidak nurut, ya dia diancam dengan nerakanya gitu istilahnya,
entah Dan akreditasinya dicopot atau oh akan iya. menurun akreditasinya dan sebagainya gitu. Nah, ini kemarin juga salah satu kampus ada sih Pak yang memang memang dari dulu nggak melaporkan. Nah, kemudian kan mau akreditasi mereka bingung. Mereka bingung kan padahal kalau dari asesor datang tuh pasti cek PD-Diktinya, pelaporannya seperti apa, Ya, datanya ada kelengkapannya. enggak. Nah, ya kita maksimalkan, usahakan semaksimal mungkin sih. Walaupun sebenarnya data-data yang dikirim ke kita itu ya tetap kita konversikan seperti apa adanya datanya yang ya memang yang dikasih yang kita konversikan dan kita laporkan juga. Nah, ini kemarin ya alhamdulillah sudah dari berapa ya tahun 2013 tuh 100% semua. Nah, 100% semua itu pun itu kan dari sisi pelaporannya ya. Itu sudah kita bantu. Yang penting sudah ada data-data yang didikti itu sudah bisa dibaca seperti itu. Ya memang yang dilaporkan itu yang mereka kampus kirimkan ke kita. Jadi yang kita migrasikan ya sesuai data yang dikirimkan ya. Jadi sudah terlapor semua, sudah 100% semua. Nah, sampai saat ini tahapnya adalah verifikasi data yang sudah terlapor itu sih. Jadi memang itu dari sisi kampus nanti tugasnya. Apakah data-data yang dikirimkan ke kita itu misal valid enggak? Misal dalam artian valid itu sebenarnya benar enggak sih si mahasiswa ini mata kuliah ini dapat A? Namanya juga orang terburu-buru ya Pak. Wah, ini data ini kirim. Nah, kalau kita ya data mahasiswa ini nilainya B, ya udah kita masukkan B. Enggak mungkin kita tanya satu-satu mahasiswa ini nilainya apa Bu? Udah benar ya enggak. Pasti kita migrasikan dulu, kita laporkan dulu, baru nanti setelah pelaporan sudah 100% semua, silahkan di cross check lagi apakah jumlah mahasiswa per angkatan itu sudah cocok belum. Misal yang ditelapor baru 50 mahasiswa itu benar enggak angkatan 2019. Kalau memang salah ya sudah mari kita tambahkan lagi. Pokoknya kita semacam ya susulkan data ada salah kita susulkan data insertkan lagi. Minimal data dari 2013 sampai 2019 itu sudah terlapor semua dari data yang dikirimkan seperti itu. Seperti itu sih Pak. Jadi misal ada kendala lagi terkait data, ya udah mari kita diskusi bareng-bareng lagi. Ada perbaikan nggak apa-apa, perbaikan kita perbaiki, kita updatekan ke PDDikti. Seperti itu Pak Nanang. Ya, ya. Ini udah semua Mas. Checkpoint 2 berarti tadi. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Oke. Satu lagi itu terkait nanti tadi kan sudah aktivitas kuliah mahasiswa, data TA, kemudian data bimbingan akademik. Ini ada satu lagi yang harus dilaporkan. Ini sebenarnya juga nggak boleh telat juga sih kampus. Daftar mahasiswa lulus Pak atau drop out. Nah ini yang kadang kampus ini ya sudah yudisium atau sudah lulus atau sudah keluar itu tidak mencatatkan di sistem. Jadi memang fungsinya apa dicatatkan di sistem itu kan nanti ujung-ujungnya juga diupdatekan ke PDDikti. Jadi nanti kan di PDDikti itu kan terlihat status mahasiswa aktif tahun angkatan sekian tuh berapa orang, yang lulus berapa orang. Nah, kalau tidak diupdatekan ya nanti masih aktif semua. Seperti itu. Ini harus dilaporkan juga di periode yudisium ya biasanya setelah yudisium atau biasanya ada kampus yang 1 tahun itu 1 kali wisuda atau yang 2 kali wisuda itu ada. Nah, ini harus dilaporkan secara rutin supaya data-data si mahasiswa itu juga terstatuskan lulus, keluar itu dari data PDDikti kampus jadinya nanti juga rapi juga. Dia valid. Mahasiswa aktif sekian, oh ini valid, memang sudah yang keluar sudah dikeluarkan, yang lulus sudah diluluskan. Nah itu nanti seperti itu. Itu kemarin juga ada hubungannya nanti dengan rasio dosen dan mahasiswa. Jadi satu dosen itu, dosen yang terdaftar di Forlab ya, jadi dosen tetap yang sudah punya NIDN, itu rasionya itu berapa mahasiswa itu ada juga sih di Forlab. Nah itu nanti kaitannya dengan itu. Ketika nanti sudah diluluskan ya sudah tidak terhitung dalam rasio itu. Kemarin ada juga kasus rasionya 1:2000 mahasiswa. 1:700 mahasiswa. Nah, ini satu dosen ngampu 700 mahasiswa. Nah, mereka bingung juga. Nah, ini kemarin kan kita juga PDDikti sebenarnya kita dari tim Ekamus Cloud itu juga belajar juga ya. Jadi tidak
seakan-akan kita itu tahu semuanya terkait PDDikti, kita juga belajar dengan pengalaman, dengan prosesnya seperti apa. Misal ini nanti ketika diinputkan di sini, ini ngefeknya kemana, ini juga kita belajar juga. Jadi kita memang tidak hanya belajar ketika ada updatean PDDikti, itu kita tetap belajar. Ini nanti ketika diinputkan, data ini diinputkan, efeknya kemana, ini juga kita riset juga sih sebenarnya. Jadi tidak PDDikti itu memberikan ini loh, nanti efeknya ke sini, enggak detail seperti itu. Jadi kita memang belajar ya. Seperti itu Pak Nanan. Ya kalau dikasih tahu nanti ditriki kalau orang Indonesia kan kayak gitu. Ya. Makanya biarkan saja, karena saya sih sepakat dengan metode-metodenya Dikti ya, walaupun ya di satu sisi memang perubahan itu tidak mungkin diingkari lagi gitu, pasti akan terjadi. Dan tadi istilahnya ketika data itu dimasukkan, teman-teman kan juga melakukan riset kecil-kecilan, dampak atau efek, termasuk dari aturan-aturan yang diberlakukan di SN Dikti juga gitu. Karena di SN Dikti kan pasti ada aturan-aturan standar gitu, yang mana misal kayak tadi ketika dosennya itu kurang dari standar SN Dikti sendiri secara rasio terhadap mahasiswa aktif, itu kan juga akan menjadi notifikasi serius gitu loh. Ya, Termasuk betul. termasuk ya ini buat warning ke semuanya. Saya pikir sepakat aja gitu, jangan main-main dengan tadi jumlah dosen, dengan jumlah mahasiswa aktif, drop out ataupun yang lulus seperti itu. Karena jumlah-jumlah atau status mahasiswa tadi itu juga mencerminkan aktivitas di pembelajarannya itu punya mutu apa enggak gitu. Ya, Artinya betul ya, bermutu apa enggak gitu loh. Ya mungkin kampusnya banyak mahasiswa tapi dosennya sidik, ternyata dosen tetapnya dikit maksudnya. Ya, Kebanyakan dosen terbang, luar dosen ya, luar benar. yang home base-nya enggak di situ. Itu kan juga berpotensi masalah juga, karena dosen yang tidak berada di home base itu juga punya potensi dia beraktivitas di tempat lain, sehingga menimbulkan kualitas mengajarnya itu juga jadi agak berbeda, karena dia konsentrasinya juga akan berbeda. Tapi dengan adanya Merdeka Kampus ini, sebenarnya kampus Merdeka ya, Ya, betul, Merdeka kampus Merdeka ya. Belajar, ini kan 4.0 Pak. 4.0. Jadi kampus atau dosen itu tidak lagi sebagai pusat pembelajaran, tapi si mahasiswa memang didorong untuk menjadi center of education-nya. Jadi mereka ya ketika beraktivitas di challenge masing-masing oleh dosennya, oleh kalau bahasa di ininya sih mentor ya. Jadi dosen like mentor lah, maksudnya dia kemudian bisa memahami karakter mahasiswanya, sehingga mahasiswa harus dibimbing, harus dididik seperti apa, seperti itu. Ini waktu sudah penghujung Mas Sakti, jadi tadi sudah semua ya? Ya, Di jadi checkpoint 2 sampai ya? mahasiswa lulus sih Pak Oke, jadi biasanya. data mahasiswa lulus. Jadi Memang yang kevalitan ya memang kevalitan data itu sangat disorot ya. Jadi misal tidak pernah dilaporkan lulus, nah itu kan nanti terbaca aktif semua ya, otomatis rasio tadi akan meningkat. Nah akan jadi ini jadi pertanyaan. tahu. Berarti rasio itu mengambil mahasiswa aktif ya? Ya, ambil dari ini Pak, aktivitas kuliah mahasiswa tadi yang dilaporkan. Nah, otomatis kan kalau mahasiswa lulus kan sudah tidak bisa dilaporkan di aktivitas kuliah mahasiswa, otomatis kan ya sudah keluar dari situ. Tapi kan ketika belum diluluskan, nah itu nanti kan terbacanya biasanya kalau sudah lulus tapi nggak ambil KRS itu terbacanya di Dikti itu biasanya nonaktif Pak nanti. Nah itu nanti tetap terbaca rasio karena memang nonaktif dan cuti itu kan suatu saat ya istilahnya dia aktif tapi cuma tidak ada pembelajaran di kampus gitu aja sih. Oh, itu tetap masuk ke dalam rasio dosen mahasiswa ya? Cuti dan nonaktif itu tetap masuk ke rasio itu, rasio ini dosen kata dan kunci ini mahasiswa. Mas. Saya selama ini juga bertanya-tanya gitu, maksudnya ketika kita mendapati kampus dengan jumlah mahasiswa aktif itu tinggi gitu, ini bukan sebuah prestasi kan, ibaratnya nek jumlah mahasiswa yang masuk misal yang aktif dengan kan bisa dijereng angkatannya gitu. Ya, Itu dari betul. angkatan berapa gitu. Nanti kalau kita bicara jumlah dosen Anda berapa dibandingkan rasionya di luar rasionya SN Dikti, berapa ya? 1:60 atau berapa?
Iya, sekitar 1:50 atau 1/60 sih, 60 Pak, ya. heeh. Seingatku 60 sih. Tapi nanti Mhm. bisa dicek di Permendikbud atau Mhm. Permendikbud yang SNDikti yang terbaru itu. Setauku memang rasionya sekitar itu. Artinya kalau ada 6 tadi ya, ada 100 istilahnya 100 dosen, berarti harus maksimal kan 6.000 ya. Iya, betul. 6.000 mahasiswa. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri. Kaitannya juga ini kita belum bicara detail kompetensi dari setiap dosennya. Artinya mereka mengajar mata kuliah apa, ojo-ojo mata kuliah MKDU KB, dasar Iya. umum KB. Nah, Mhm. ini kan apalagi sekarang tuntutannya juga dosen harus ada porsi yang lumayan untuk dosen-dosen dari pelaku industri gitu. Artinya dia yang memang punya field experience supaya mahasiswa sendiri bisa merasakan apa namanya dunia profesional itu nanti Iya, bagaimana. mhm. Tidak hanya sekedar pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Mhm. Nah ini menarik Mas Nah Sakti, ini Nah, ini ada yang terkait mau di besok ya, Pak, ya, heeh, Mhm, kan mau rilis yang PDDikti 4.0. Pak. Nah, ini pastinya kita nanti juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan sih sebenarnya. Misal, update terbaru itu seperti apa, nah ini nanti akan kita coba cek juga sih. Ketika nanti misal di 4.0 sudah tersedia di akademik, nah nanti kita dengan tim feeder kita itu pasti nanti akan, ya berusaha untuk di-link-kan juga sih. Mhm. Jadi misal tidak menutup kemungkinan, update-update yang sudah nanti akan muncul itu, sudah tersedia juga sih di Siakat kita. Nah, nanti, kita tunggu hari Selasa ya berarti tanggal 8 ya. Ini Ya, pastinya akan meningkat lagi terkait pembahasan PDDikti di ya, kampus-kampus seperti ya. itu, Pak Nanang, heeh. Ya, memang apa ya, feeder ini kan menjadi satu apa ya, objek yang cukup sentral di kampus gitu. Kalau kampus mengelola model middleware yang kemudian berkomunikasi dengan PD Dikti ini secara mandiri, selama memang tim IT yang ada di kampus itu cukup memadai, aku pikir juga kita juga banyak mitra-mitra e-kampus yang sudah punya kemandirian sampai ke level itu gitu. Iya, iya. Tapi kalau memang belum, artinya mending kampus itu fokuslah pada kualitas pembelajaran, pada kualitas delivery Mhm. materi yang pembelajaran dilakukan di dalam kampus gitu. Untuk Iya, urusan mhm. IT ini ya udah serahkan saja ke ya model-model e-kampus cloud, istilahnya Iya, solusi-solusi betul. yang memang sudah given, sudah terbukti dan bisa dijamin Dan bisa auditnya. meng-cover, secara keseluruhan sih. Ya Ya, prosesnya Mas. seperti itu prosesnya sudah ya sudah proses secara umum. Jadi memang bukan yang tidak umum tapi yang secara umum itu sudah Ya, bisa kita cover dan ya memang sudah kita sesuaikan dengan apa yang ada di PD Dikti sih, Pak. ya, ya sepakat Mas. Standarnya seperti itu ya standarnya. Walaupun Ya, nanti ada tambahan fitur-fitur dari e-kampus cloud itu kan nilai tambah juga ya. dari e-kampus cloud seperti itu. Oke, Mas Sakti, wah terima kasih sekali. Ini saya juga Ya, Pak. setiap kali diskusi tentang feeder, jujur karena saya mungkin karena backgroundnya saya tidak dulu di solusi-solusinya teman-teman di e-kampus ini tidak Mhm. mengarah pada academic management system. Jadi saya Mhm. banyak sekali pencerahan. Terima kasih sekali Ya, sama-sama Mas Pak Sakti hari Nanang. ini. Mungkin Ya, kita sambil belajar bareng lah. Besok yang 4.0 kita pasti juga menggali lagi nih. menggali lagi. Nanti Apa-apa yang sudah bisa ya dilingkan, apa yang harus apa ditambah, itu yang pasti kita baru. gali juga. Mungkin Jadi nanti kita kita bisa bikin juga Mas, bikin konten juga yang mhm, kaitannya dengan update feeder 4.0. ya Minimal betul. kita menginformasi, membuat satu kayak ginilah diskusi supaya nanti pelanggan-pelanggannya e-kampus juga bisa melihat video-video serupa supaya mereka Mhm, bisa bisa mengulang-ulang belajar, juga heeh. ya. Ya mungkin nanti saya Ya tunggu betul betul. di update feeder 4.0 Mas. Ya, siap Mas Pak Sakti Nanang. mungkin yang akan tahu checklist-nya apa yang berubah, apa yang Ya, ketika perubahan ini apa yang harus dilakukan di e-kampus, apa yang dilakukan di e-feeder, pembayaran apa yang harus dilakukan. ya Hal-hal betul, seperti itu heeh, nanti kita bahas di mhm. ini ya, sesi berikutnya ya. Next session. Oke, oke. Next session. Nah, sedikit saya menyimpulkan saja sih Mas Sakti kaitannya dengan checkpoint 2. Artinya ini
bicara masalah aktivitas di feeder memang nggak berhenti hanya di data mastering gitu, tapi data transaksional mulai dari nilai, tadi juga ada aktivitas Kuliah mahasiswa, mahasiswa ya, kuliah kelas mahasiswa mahasiswa. itu juga yang paling penting gitu. Kemudahan-kemudahan di e-kampus juga sudah difasilitasi, ada import Excel tadi terkait dengan Ya nilai supaya nilai betul dosen ya. bisa mencicil tadi ya, menyicil 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 nilainya nilainya. supaya tidak jendol di belakang gitu, karena itu Mm-mm. pasti akan membuat capek semua orang lah seperti itu. Ya Kemudian betul. juga masalah transaksi-transaksi akademik kaitannya dengan batasan-batasan. Tadi saya lihat Ya batasan SKS ini ya juga batasan akan KS harusnya menjadi sudah. atensi, karena kalau semua pihak aware terhadap ini pasti kualitas pendidikan kita juga makin bagus, bukan keren-kerenan ngambil SKS paling banyak. Zaman saya kuliah, Ya yang ngambil SKS banyak sekali itu dianggap keren, Mas, masalahnya. Makanya, cepat lulus soalnya. cepat lulus ya. Padahal sekarang, Maksudnya cepat lulus. ya, Berat padahal. padahal berat dan sekali lagi kualitas. Kadang-kadang mereka juga belum selesai di kelas ini sudah harus nyemplung masuk ke kelas berikutnya yang Ya. lainnya. Karena memang dia tidak sesuai dengan roster yang ada gitu. Karena pembagian jadwal itu pasti sudah mempertimbangkan tadi Ya. Bentrok-bentrokannya. bentrok dan sebagainya gitu. Betul Kemudian betul juga Pak yang Nana. tidak kalah penting tadi terakhir yang saya catat adalah tentang status mahasiswa ya. Ya Artinya betul. status mahasiswa lulus dan status mahasiswa Keluar, drop out. keluar, drop out, tidak aktif, karena ini akan mempengaruhi rasio dosen terhadap mahasiswa, yang itu Betul. menjadi indikator akreditasi juga. Nah ini penting, Mas Sakti, saya juga makin tahu gitu, artinya dampak dari kampus ketika tidak cukup baik menata status mahasiswa ini akan punya dampak sistemik ke yang lainnya, Ya ke sampai belakang. ke urusan Ya. akreditasi. Karena apa? Ya akreditasi akan menanyakan rasio didukung oleh status mahasiswa. Ya betul. Seperti itu. Dan kaitannya dengan aktivitas tadi juga e-kampus juga sudah memfasilitasi hal-hal yang sifatnya tadi ya, yang terakhir itu yang sunah muakkad lah istilahnya, yang Ya memang benar. dilakukan, Yang belum diwajibkan. Tapi kalau itu dilakukan, insya Allah nanti kedepannya juga akan punya manfaat yang Benar positif ya Pak. buat kampus-kampus Betul. seperti itu. Ya mungkin kesimpulannya sedikit itu hanya coret-coretan saya, Mas Ya. Sakti, yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali Mas Sakti sudah meluangkan waktunya di pagi siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Wah, bermanfaat lah, Pak. Bermanfaat, bisa jadi amal jariah, karena ini Amin. akan terpublish nantinya di channel YouTube e-kampus, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan yang bisa diakses oleh siapapun. Ya, betul. Sampai betul. kapanpun, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Oke, kalau Pak Nana. ada salah kata dan guyon-guyon kecil. Sampai ketemu Mas Sakti, kita tunggu feeder 4.0-nya nanti Pak Nana. untuk kita bikin podcast berikutnya. Ya, Oke, terima kasih. Saya tutup ya Mas ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.